bright light of the event that we have been waiting for. Fatwa Amanah, which conveyed by Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid, Kodungla Islamic Boarding School, Kediri, East Java, son of Maryai Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasahullahu Sirrahu radhiyallahu an, brother of Salawat Wahidiyah, with all due respect to him we convey. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada puncak acara yang kita nanti-nantikan, fatwa amanah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid, Pondok Pesantren Kedunglo, Kediri, Jawa Timur, putra Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, muallif salawat wahidiyah, dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati rabbi fadrina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim anta dzul azim, fasfah lana fasalna ilal karim. Ya ayyuhal qausus salamullah alaika rabbini bidillah wanzur ya sayyidi binakirah musillatil hadrati amin amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng Sayyidina wa Murabina Bayi Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu mu'alif wahidiyah ingkang kawula mulyakaken, ingkang tansah kawula damba doa Rasulullah wal mukarramah Mbah Nyai Sohya Majid radhiyallahu anha umul wahidiyah ingkang kula dereki, ingkang tansah kula damba doa Rasulullah dumateng Rama Kiai Masruri Mansur yang kawula mulyakaken wal mukarramah Ibu Nyai pengasuh pondok Baril Wahdah Lampung Timur, dumateng Bapak Kiai Ridwan wal mukarramah Bu Nyai ingkang kawula mulyakaken pengasuh dan sekaligus pendiri pondok Baril Wahdah Darussalam, para kiai, para alim ulama yang kami muliakan, para pejabat baik sipil maupun non sipil, TNI dan Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para mujahidin mujahidat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati, para tokoh agama yang kami hormati, adik-adikku santriwan santriwati Pondok Baril Wahdah dan Pondok Baril Wahdah Darussalam yang tak sayang. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi dan kesempatan yang indah ini ikut serta di belakang panjenengan sekalian
mengucapkan puja-puji sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara yang indah malam hari ini. Acara yang penuh rahmat, acara yang penuh inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan dengan kita seluruh syafaat pintu rahmat baginda Rasulullah SAW wa alihi wa sahbihi auliya Allah radhiyallahu anhu. Salam ikraman dengan penuh mahabbah marilah kita haturkan kepada auliya Allah min awalihi ila akhirih wabil khusus beliau wali zaman Bayi Majid Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan prianten-prianten agung dengan kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan doa restu syafaat tarbiyah berkah kepada kita semua sehingga acara pada malam hari benar-benar membawakan manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai soal-soal yang akan kami haturkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari saya orang yang fakir, walaupun sebenarnya saya sebagai sayyid, kami saja orang yang fakir dan saya tidak sepantasnya menerima sanjungan, menerima penghormatan seperti apa yang didahulukan Bapak Kiai Ridwan tadi. Sekali lagi mengenai soal-soal yang saya bawakan nanti yang tidak seirama, yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, tamu undangan tadi sudah disinggung-singgung oleh Bapak Kiai Ridwan sebagai pengasuh pondok Baru Wajah Darussalam mengenai sholawat wahidiyah. Terus sholawat itu apa? Sebenarnya sholawat wahidiyah itu bukan suatu aliran atau suatu torekot. Kalau kita lihat dari arti bahasa bisa dikatakan torekot karena jangan menuju Allah. Akan tapi ini bukan arti istilah, arti bahasa. Sholawat itu adalah suatu amalan yang mengacu ke dalam ranah ma'rifat billah, di mana sholawat itu berfungsi menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Terus beliau itu menaruh sholawat itu dengan tujuan memperbaiki, memperindah interaksi antara kita dengan Tuhan kita, supaya pengabdian daripada Allah Subhanahu wa taala bisa maksimal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana roh kita yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Ridwan, sebelum roh ditiupkan itu ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kita lahir, ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang setengah lupa, bahkan ada yang melupakan perjanjian Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kenapa demikian? Karena faktor-faktor yang mana yang mempengaruhi kita anak-anak manusia. Dan pada dasarnya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, di mana sifat yang dominan itu keinginan untuk menang. Tidak satupun manusia di dunia ini yang ingin kalah.
Nah, kemenangan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala kemenangan hakiki. Kemenangan yang menjadikan kita bahagia yang abadan. Saat di zaman azali, sebelum roh ditiupkan, Allah akan memberikan nafsu kepada manusia. Dan nafsu itu sebelumnya ditanya pada nafsu, sapa awakmu, sapa aku. Jawab nafsu, aku mau. Kemudian nafsu dihukum 500 tahun. Ditanya lagi, tetap seperti itu. Kemudian dihukum lagi sampai 3 kali. Kemudian nafsu baru menjawab, Ana abduhu, aku hambamu dan engkau adalah Tuhan. Kemudian nafsu ditaruh di dalam diri manusia dengan tujuan punya keinginan untuk menang. Akan tetapi sehubungan dengan kondisi situasi di mana iblis atau Azazil yang dulunya menjadi raja malaikat, yang dulunya menjadi penasihat malaikat, yang dulunya menjadi rajanya di raja malaikat, hidup ribuan tahun di surga dan ibadah ribuan di surga, hanya gara-gara saya lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan derajat. Saat dilaknalah Azazil menjadi iblis. Dan Azazil seketika itu juga matur pada Tuhan, ya Allah, hamba mau kau jadikan iblis, engkau hancurkan derajatku, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat, ribuan tahun beribadah kepadamu, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat. Izinkanlah hamba menggoda anak turunnya Nabi Adam tanpa disangka-sangka. Jawab Allah Subhanahu wa taala, tak izin, sekaligus tak tambahin. Tapi aja diharap iso nggodho anak turun Nabi Adam sing Tuhan aku, kata Allah. Dan mulai saat itu Allah mencanangkan orang-orang yang dipilih menjadi petunjuk dan kebenaran. Dan orang-orang yang dipilih Allah menjadi petunjuk kebenaran itu termasuk yang terakhir beliau Rasulullah SAW sebagai guru rohani kita, guru rohani umat muslim. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka akan taat kepada SWT. Dan di sini iblis tahu bahwa manusia sebenarnya punya kelemahan. Apa itu kelemahan? Kelemahan yang ada di dalam diri manusia, yaitu nafsu yang ditempatkan pada diri manusia tadi. Iblis tahu itu. Iblis juga mengetahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang ingin kalah. Kemudian iblis menggunakan akal lisiknya dengan menipu kelemahan manusia tadi. Yang sebenarnya keinginan untuk menang itu keinginan menangnya hakiki. Di mana nafsu-nafsu itu sebenarnya oleh Allah dijadikan sebagai tunggak beribadah kepada Allah agar lebih baik, agar punya keinginan lebih baik, agar punya keinginan ibadah, agar punya keinginan pengabdian kepada Subhanahu wa taala, akan tapi ditipu oleh iblis dan tidak diberi satupun ruang lingkup. Seperti janji ibadah Allah, ya Allah akan menggoda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri,
dari arah kanan, dari arah atas dan bawah, biar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Dengan janji itu dibuktikan. Terus beliau Mu'adzz dia itu juga termasuk salah satu yang ditugasi untuk membenahi keimanan manusia. Loh, kok beliau siapa? Kok ditugasi? Beliau itu termasuk salah satu dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Kakek saya Mbah Yai Makam Ma'ruf itu pengarang tahlil. Yang mengarang tahlil itu kakek saya, Mbah Yai Makam Ma'ruf. Itu dari Sayyidina Hasan yang ke-31. Sedangkan anak saya, Mbah Yai Hasanah, itu dari Sayyidina Husain yang ke-31. Jadi Sarif dan Sarifah, saya dan Sarifah menikah, lahirlah ayah saya. Walaupun demikian, saya, walaupun saya seorang saya, tapi saya sebenarnya orang yang fakir. Saya orang hina. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kata-kata saya yang saya aturkan tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Dan mudah-mudahan walaupun demikian, saya berdoa semoga bermanfaat bagi kita semua di malam hari ini. Amin. Baiklah, kami kembali ke sholawat kita. Tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Bapak Kehidupan. Dalam kitab Sa'atul Qura ini dijelaskan bahwa macamnya kitab, macam sholawat ada 4.000. Akan tapi kalau kita unci lagi, sebenarnya macam sholawat itu ada 5. 5 dibagi sampai 40.000. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti rahmatatin, pemberian kasih sayang dan kemuliaan bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat Allah SWT selain Nabi. Di sini yang berarti pemberian ampunan dan kasih sayang bagi manusia dan jin yang mau bersama kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholawat malaikat kepada Nabi, yang berarti permohonan rahmatatin, di mana permohonan malaikat kepada Allah yang ditujukan kepada Nabi, permohonan kehormatan dan kemuliaan kasih dari Allah kepada Nabi. Yang keempat, sholawat malaikat kepada saya Nabi. Di sini sholawat itu ditujukan kepada manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang mana artinya permohonan kasih sayang dan ampunan bagi manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang kelima, sholawat kita manusia dan jin yang beriman. Permohonan rahmatatin kepada Allah ditujukan kepada Nabi. Sholawat itu apa? Kapan terima? Sholawat itu sebenarnya berasal dari sholatan sholih, yang artinya doa. Kemudian disamakan menjadi beberapa doa. Kalau kita tadi di sini di ranah wakidiyah. Nah, wakidiyah itu apa? Nah, wakidiyah itu berasal dari bahasa Arab. Wakidiyah kuwi saka bahasa Arab. Wakid sing artine siji. Terus ditambah ya ta marbutoh. Dadi wakidiyah. Sing artine golongane wong kang nyujake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gabung, bila digabung sholawat dan wakidiyah,
Sawahidiyah artinya beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sholawat wakidiyah yang isinya ma'rifat billah. Jadi ma'rifat billah itu sebenarnya itu pengenaan diri kita dalam roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungan dengan dawuh Kiai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan roh kita kepada Subhanahu wa taala dalam rangka mencari kemenangan yang hakiki, kemenangan yang abadan. Dan sholawat wakidiyah boleh diamalkan siapa saja, tidak pandang bulu, dari golongan mana, agama mana, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak pandang bulu, dengan tujuan mengenalkan roh kita kepada Tuhan kita. Sesuai dengan saat roh akan di depan kepada jasad itu. Dan sholawat wakidiyah oleh beliau mu'alif diambil dan tabarukan kepada dan dari Asmaul Adzam yang terdapat di antara yang bunyinya nas'aluka Allah bihaqi antuh dikona fil lujati baril waqt. Kurang lebih artinya Allah ya Allah dengan hakikat dan kebesaran beliau setengah kami kebesaran dasar samudera keesaan. Jadi intinya sholawat wakidiyah itu mengenakan roh kita yang sudah lupa kepada fitrahnya, yang sudah melupakan Tuhan kita, mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dunungnya sholawat wakidiyah dunia adalah jati diri sebagai orang yang beriman. Jadi dunungnya sholawat wakidiyah di dunia adalah duduknya atau dunungnya wakidiyah di dunia ini adalah jati diri sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang mempunyai Tuhan sembahan kita. Makanya sudah pas kalau disebut sholawat ma'rifat billah. Hadirin yang kami hormati, ma'rifat. Banyak orang mengatakan ma'rifat dan sebagainya. Apa kita sudah paham benar yang dikatakan ma'rifat itu apa? Sebenarnya kalau kita mau memahami ma'rifat sebenarnya bahasa roh. Artinya roh tahu diri, siapa dirinya, ya. Siapa adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, apa kewajibannya kepada Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu roh tahu adanya, kita tahu adanya Tuhan kita. Kalau roh kita ma'rifat, otomatis jasad kita akan mengikutinya. Karena apa? Kalau roh sudah mengenal Tuhan, maka alam pikiran mengikuti getar-getar dari hati yang mengatakan Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah. Sehingga otak selalu dibikin seperti itu. Otomatis jasad akan mengikuti pengabdi kepada Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat. Dengan ma'rifat billah apa? Billah itu kita menyadari semua gerak-gerik kita, baik itu yang ibadah maupun yang maksiat, yang menciptakan, menggerakkan, menghadiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti iblis itu diturunkan derajatnya itu sebenarnya itu untuk mengangkat derajat kita yang takut kepada Subhanahu wa taala. Kalau iblis tidak diturunkan derajatnya, kita bagaimana? Gitu.
Jadi imbangan. Jadi Allah sendiri menghendaki yang dilarang. Ya pinggir mboten pitados. Maling niku asal izin mboten. Rampok asal to. Lah, niku terbukti bahwa perbuatannya nawon asal izin Allah. Nanging mboten asal ridho kan ngoten. Pada intinya perbuatan yang dimurkai Allah pun juga yang murkai Allah. Tapi di situ tidak mendapat ridho. Dan manusia yang diwajibkan ibadah, yang diwajibkan kepada Allah, yang diwajibkan menentang mengaruh iblis, itu diberi akal pikiran dan diberi petunjuk, dan ada yang memberi petunjuk. Lek kowe pengen bahagia iki lakono. Lek pengen soro iki tinggalno. Tapi siapa ya Allah kurang buat pengen soro. Tapi di saat iblis ganggu, godok kok lali karo ngomane panggah pengen soro iki to. Nah, soal wakidah niku amalan ingkang menuju ma'rifatillah. Amalan ingkang mengingatkan roh kita bahwa kita punya kewajiban kepada SWT. Pak insya Allah kita mau sholawat dia pun ya Sayyidi ya Rasulullah pun kata-kata niku 24 jam setengah jam mawon dilakoni 40 hari. Mengke lek mboten mon kurban, lek mboten tenan sampean tinggal mboten apa. Nah ini kejadiannya. Lek ngerasa tenang kejadian malah. Dilakoni apa? Omahe Gus Sapi. Sewaktu jago sebenarnya tenang, jajal amal. Oh jadi jajal. Iki tuh jajal lakonan gitu aja. Kalau memang menciptakan tentang dalam hati, lakukan terus. Lembotan itu tidak ada masalah. Nah sebenarnya ku sama sewaktu Anda. Jadi inti nih di situ disebutkan soal waktu aku punya untuk menjernihkan hati dan ma'rifatillah. Nah, lajeng di samping niku, soal waktu itu belum menaklif ajaran wakidiyah, di mana ajaran wakidiyah itu suatu cara untuk menjadi golongan orang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman. Terus beliau nggih menaklif ilmu wakidiyah. Mereka dijelaskan lillah, li rasul, bil rus, bil rasul, bil rus, billah. Nah, ilmu menika insyaallah niku kan mandur kululan saged menapa raosaken. Niku saged dados kunci daripada Al-Qur'an. Sama mungkin kita gali Jawa ada masalah al-Ariyah ini lan aku orang gaji lan manusia kejaba ibadah marang aku gitu. Terus maksud Jawa ini pun apa? Kejaba itu ateges setiap saat kata Allah, saya tidak akan menciptakan jin dan manusia setiap saat harus dibaca kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Terus apakah mungkin kita sebagai manusia hidup yang digarisan harus makan, harus tidur, harus mencari nafkah dan sebagainya, harus bergaul dengan manusia lain? Tidak mungkin ya. Kalau menurut beliau Mu'aswahidnya dijelaskan, misalkan kita bekerja
kita makan segala gerak-geri sehubungan hubungan nas, kita niat lillah. Kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul, pokoknya dalam masyarakat sudah berikan ibadah. Jasad kita maju. Sebelum maju kita Pak Tani, jasad kita maju. Dan Kiai kata Kiai Ridwan ngucap, ya. Diniati ibadah, diniati dari sunnah Rasulullah. Jasadnya ngucap, jasadnya maju. Insya Allah orang yang beribadah masalah. Jadi setiap saat insya Allah sakit melampaui sehingga masukkan ada ayat iman 60 tahun. Di samping itu kita menyadari syukur nikmatan Rasulullah SAW bahwa di zaman. Tapi buatan syukur mungkin jadi anak buah iblis. Kata jadi iblis. Tapi buatan orang syukur terus pundi. Kita syukur buatan syukur ke manusia dan buatan mungkin sangat syukur ke Allah. Terus bersyukur kepada manusia yang manusia menjaga kepada kita, khususnya kepada Rasulullah SAW. Itu sama. Di samping itu beliau juga menciptakan tata cara hubungan dengan manusia lain. Yuk dikulati sangkato, ngisi bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Dan misalkan kalau ada dua bidang yang harus kita kerjakan bersama, itu beliau juga memberikan satu cara. Takdimah mengan'at. Kita pilih yang lebih penting. Contoh kita manusia, dalam jam yang sama kan gitu. Kita baru saja sakit. Misalkan si fulan sebagai pegawai negeri. Dia baru saja sakit. Setelah 3 hari nggak masuk kantor, kan gitu. Terus yang ke-4 harinya sembuh, mau masuk kantor tetangganya meninggal dunia, kan bingung. Saya belum masuk kantor 3 hari, mau masuk kok tetangga saya meninggal dunia, saya bagaimana? Mau melayat, harap melayat, barga betul dino. Arab lebih kantor, gak punya kantor tambah nih, kan ngerti? Berarti kan buatan pilih. Nah ini beliau nggak mencara malih kerana semangat dipilih yang lebih manfaat ditinjau dari hubungan kablum minan nas. Manfaatnya lebih banyak mana? Ini tanggo nisik, melayat nih kantor ngomong juragani. Kapun teni, kalau telat. Tanggo kulo nembis itu. Insya Allah juragan ini bu betul masalah. Terus beliau dengan coro-coro yang saya yang indah dalam rangka meningkatkan kesempurnaan ibadah kepada SWT yang sehubungan kaulullah maupun kaululnya nas gitu. Ngapunten kalau tak sanjang kali adik-adik sang dewa-dewa ini. Adik-adik, belum sampean dan ngaji sing tenanan, nggih. Amar kita nggak kurang yakin. Bapak Ridwan itu the best, istimewa. Dalam mengajar tulus dan jenengan manut telah kali kiai sampean ada di Allah sampai di sana ya Allah solehah amargi sampean benjing pada remaja ini gue menurut sebagian alimah Bismillahirrahmanirrahim subhanallah ya Allah ya napa niku artinya sih? Arti ini remaja perjuangan utawa tulang di masa yang akan datang. Lek kula Ridwan bapak-bapak pun mboten wonten sampeyan pengganti.
Lek mboten nggih rugi. Amargi niku pun akhir zaman. Bapak sampean dapat tadi tujuannya sampean dapat paham. Kefahaman tentang ilmu agama itu sebagai meripat. Jadi ilmu agama itu moto ingin laku. Samanya gak meripat kan merem nabrak gitu. Nah itu kedah kemenangan. Apalagi menjing itu sampean-sampean yang dewasa sebagai pengganti, sebagai tulang punggung perjuangan di masa mendatang. Ini sampean saat ini buat menanak menjing terus pun di perjuangan ini. Jadi Ki Fauzan itu my friend the best in my heart. Ki Ridwan itu teman saya yang terbaik di hati saya. Insya Allah beliau not action talk oleh. Insya Allah saat ini beliau tidak banyak bicara, tapi banyak aksinya. Mudah-mudahan beliau nanti menjadi Surya dan Wijaya Lampung. Dan saya doa mudah-mudahan Pondok Bariwacan nanti menjadi barometer golongan orang yang menentukan semua salah. Dan jebolan pondok Darussalam Bariwacan Darussalam nanti menjadi petunjuk-petunjuk jalan kebenaran di masyarakat. Amin. Menjadi golongan-golongan yang tansah bertegus pada. Amin. Dari waktu itu apa artinya? Samudra keesaan. Sehingga orang yang mondok di samudra keesaan insya Allah pasti selalu mengesahkan Allah SWT. Amin. Saya buat menaruh dia di hati. Saya sih mau sampai kasih alim. Sing tenan nggih, terus. Terus saya sampean tenan, gini sampean dados pahlawan. Dusante. Pusat broken moral. Jadi sampean gini sangat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dunia dari rusaknya moral. Terus kenapa? Ada pertanyaan, kenapa sekarang? Guys, namanya masyarakat banyak yang rusak. Baik, in broken moral. Kenapa masyarakat banyak? Kenapa mereka rusak moralnya? Because harus mengawasi dia. Not action talk only. Sebab yang mengaku para pejuang Wahyudiyah terlalu banyak bicara di aksinya. Saya harapkan sampean minjing pun akan gedagus. Nggih. Sampean kedah bener-bener belajar sing tenanan. Kesempatan sampean. Pak Ridwan mari kesempatan sampean. Sampai diparing murah bener. Sing tenanan. Ben manfaat ilmu sampeyan nggih. Lan kula donga. Mugi-mugi santriwan santriwati Pondok Bariwacan sesuai kali asmane Bariwacan. Selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu memberi petunjuk jalan kebenaran. Berarti kata niki. Wonten 8 golongan manungsa sing beruntung. Setunggal. Salat jamaah ten sop paling ngajeng. Jadi ingat jamaah di sop terdepan. Jamaah di sop paling ngarep, nggih. Terus kali
sholat mengisi saf yang kosong. Misalnya ini sholat kosong, isi masuk, kosong masuk. Yang ketiga, jamaah saat imam katakan yang pertama al-qoli, dia mendengarkan, dengar itu. Yang keempat, sholat jamaah subuh dan isya. Yang kelima, tidur dalam keadaan suci. Yang keenam, mendoakan orang tanpa diketahui yang didoakan. Yang ketujuh, memberi petunjuk dan kebaikan kepada masyarakat. Yang kedelapan, besuk orang sakit. Jadi nyambangi wong loro nggih termasuk golongan beruntung. Nah, terus teng donya niki enek 8 golongan wong kang beruntung. Nggih niku sing tak sebutno nggih. Niku sampean eling-eling. Nggih. Insyaallah sampean eling lan sampean ngakon niku sampean dados golongan yang beruntung. Sama lapan mau. Sampean eling-eling. Kau secaket. Mbok jangan bingung. Kau secaket teko kancane. Kowe lali apa? Aku lali. Apa ada bahasa aku lali? Sapa sing aku eling lho. Enek saling diskusi, saling omong-omongan. Nek dicatet malah gak penang. Lek dicatet malah nek catane lele lali sur tak tak waca. Mana ngono? Oh iya sakit. Sing penting kuwi. Terus pesennya aku harus sampean kabeh iso diagagai lempet petang. Artine mame dikurangi. Tapi aja dikurangi gak mangan, loro sing contoh ya kayak Ridwan. Ya saya dia loh, pokoknya dilatih lah. Oke, sampean kabeh santriwan santriwati baik itu santri Bali Wadah Darussalam maupun Bali Wadah Asuhan Bapak Romo Kiai Mansur Mansur, insya Allah ini tak omong dikatekne dadi santriwan santriwan yang soleh-soleh. Dadi santriwan santriwati kan golongane wong sing oleh inayah sang asmana Allah. Amin. Amargi rasa jauh. Aku bahagia akhirat orang mergo amal ibadah. Nggih. Aku bahagia akhirat mergo inayah pitulung saka Allah Subhanahu wa taala lan rahmat utawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean gatekne omong aku lan taat karo kiai-kiaimu insyaallah sampean arep oleh inayah lan rahmat Allah kanthi doa resune kiaimu. Itu kira doa karo kiai masuk. Jadi intinya taat karo kiai sangat-sangat perlu, sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup. Ngerti ya? Paham toh? Iya. Iki awake dhewe paham, kuwi kepahaman iki di kunci karo mujahadah sedulur deh. Ben paham konsepnya hati ya. Al-Fatihah. Ya safi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruqahu adri wa qadalam babaka wa rabbi walisali ya sayyidi silakan fa intaru takun usafan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal khafu salam alika rabbi Bangdu ya sayyidi binadillah musillatil hadratil al-fatihah.
insya Allah terkoncing hatinya sampean. Amin. Para bapak, ibu, tamu yang kami hormati, kita kembali masalah salat idul. Salat idul itu tidak pandang bulu, dari golongan manapun golongan manapun, kan sholawat berbeda dengan sholat. Maaf nunapunten dumateng Bu Dia, Bu bilih kula sedikit bakas mawon ekonya apa nggih. Nah, terus kalau yang mati itu yang meninggal non muslim itu diharamkan untuk menyulati. Tapi mendoakan itu nggak masalah. Contoh, orang tuanya Kristen, non muslim, anaknya muslim. Terus kalau tidak boleh mendoakan, terus apa namanya? Berarti Islam melarang menjadi anak soleh kan gitu. Padahal anak soleh mendoakan orang tuanya kan gitu. Iya betul. Nah itu. Nah terus kalau kita apa untuk ada orang oleh siapa sih nara? Kanjeng Nabi waktu itu datang Mekah desa itu Mekah tasih pada waktu itu wonten tiang non muslim meninggal dunia. Terus itu apa? Ini apa? Ya Rasulullah pecah. Kenapa kamu kebun? Ya Rasulullah aku juga orang Islam. Kenapa jawab? Walaupun dia bukan Islam, tapi dia juga manusia. Tolong kuburkan. Demikian kan Nabi demikian. Penghormatan kepada orang sangat menghormati, memerdekakan umat, sehingga kota Tasir diganti dengan nama Madani yang sekarang dikenal Madinah yang artinya campuran. Nanti di sini sholawat itu boleh diamalkan oleh siapapun dengan tujuan menciptakan keindahan dalam diri, menciptakan pengenal roh kepada Tuhan, sehingga yang mengawal kita insya Allah rohnya ingat kembali di saat dia disaksikan Allah sebelum roh ditiup. Dan amal wakidiyah itu dicipta oleh beliau Mas Wakidiyah. Kebetulan beliau itu ayah saya sendiri. Cucu putra daripada Bayi Ma'ruf pengarang tahlil yang ada di Indonesia itu. Itu Bayi Ma'ruf Peduli. Kenapa? Tiba putune kaya goblok, gak iso apa-apa. Mulane kula nyampunten. Amal kula niku menyinggung. Kula goblok, bodoh. Kula nggih kaget kira buat ingkang kula hormati Abah Ki Safi ahli tirakat. Apa? Padahal kula niku boten tirakat. Tapi nggih kula matur suwun dhumateng panjenengan kiri Tuhan yang sampun menghormati kula. Kula merasa tersanjung. Kula merasa terharu. Kula sak rencana sang jawi sepindah malih matur suwun dhumateng panjenengan Bapak Kyai Ridwan sebagai pengasuh pondok Bahrul Wadah Darussalam kanthi doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala paring inayah, paling kasih sayang sehingga pondok Bahrul Wadah Darussalam menjadi pondok terbesar di Salafiyah di Lampung nanti. Dan menjadikan pondok yang pertama menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kula pinten yang sari kula aturaken kula mboten kathah ngomong, kula mengke wedi sing kula omongin juga kula kok kakek ngomong tapi nyatane kula mboten. Iya, Abah Safi sering ngomong
not action to kemarin. Akeh omongnya dia nyatanya. Abade kok ngono? Kulo asih niku terjadi awak kulo. Just for MC. The best in my heart. Khusus penata acara yang berbahasa Inggris, indah dan baik di hati saya. Mudah-mudahan nanti tidak hanya MC untuk hari ini, untuk adik-adik juga seperti itu. Saya doakan menjadi wali yang intelek, sehingga para wali nanti bisa menyiarkan di semua negara. Insya Allah nanti Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Di saat bendera hitam kebenaran dari tanah dari timur diserahkan pada Bani Tamim sebaik-baik ulama. Mudah-mudahan saja. Dan kata Rasulullah, apabila panji-panji kebenaran dari arah timur dan berwarna hitam bertiba, datangilah walaupun kamar perangkak di atas salju. Mudah-mudahan kita termasuk dari berikut Imam Mahdi yang terdepan, yang menjadi golongan yang mendapat kehormatan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dia pulau kata ngomong, nyapung, bosnya pendapatan dari Tuhan. Penyapan kiai ini, jembatan Romo, kiai, masuk, pulau lebih ngapunten. Amargi pulau niku tiane nggih teniki. Pulau mboten pantes hormati. Pulau fakir, pulau bodoh. Pramero nyenapunten dumateng sedanten panjenengan sekalian hadirin. Monggo kita mau sholawat bahagia supados di antara kita betul hijab dibaca Allah paling ridho, paling hidayah utai perubahan, paling keberhasilan utai taufik, sehingga kita berhasil menjalankan peningkatan keimanan kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa riak, takabur dan ujub, dan diberi kemudahan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menjalani sunnah dan tata Nabi Rasulullah SAW, kemudian dalam rangka menjalani program para wali Allah yang diridhai Allah. Dan mari kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan dipelihara dari siksa kubur, diampuni dosa-dosanya, terima amal-amalnya, dan kita mudah-mudahan kelak bila diambil dan kondisi husnul khotimah, diampuni dosa-dosa kita, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan di tempat yang terhormat, dimatikan di sekitar orang-orang yang mendapat ridha Allah, orang-orang yang mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendapat bimbingan dari Yaman, sehingga kita di alam kubur ada mendoakan amin amin. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya waqidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kullam taqin wa nafsi bi adati ma'lumatillahi wa buyudati wa abdati. Allahumma ya waqidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل خير ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل خير ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته وأمداده اللهم كما أنت أهله Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudhiqana bil lujati wal wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la nahsuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hatami ilmuka wa zawkitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin. Hadirat ada monggo kita toto adab kita sowan semateng pangkan beliau Rasul salat kita mensyafaat beliau ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul qiyadil anam wa salahu wa ruhul azim wa qadallahu badaw rabbidi walisali ya sayyidi siwaka fa'intarudakum bibsasan halika ya safi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrimi wa qadalam abada wa rabbi walisali ya sayyidi siwaka fa'intarudakum bibsasan halika ya safi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu azrimi wa qadalam abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kutusa sonalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirat yang kami hormati, monggo kita sowan teman-teman zaman zaman itu wakil sang Rasul naib Rasul sahibul nadroh sahibul waqidin sahibul ilmi pembina rohani wakil Rasulullah. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini billah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati alaika. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini billah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati alaika. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini billah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati aliyah. Ya safi alal habiballahi salatuhu alaika masalamihi dolat wa dolat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal umati. Ya safi alal habiballahi salatuhu alaika masalamihi dolat wa dolat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal umati. Ya safi alal habiballahi salatuhu alaika masalamihi dolat wa dolat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal umati. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah
Ya ayyuhal ghafu salam alaika rabbini binillah wangdur ya sayyidi binadurah musilatil hadrati aliyah al-fatihah. Hadirlah dengan Allah mati. Monggo yang terakhir kita mohon kepada Subhanahu wa ta'ala mendoakan semua makhluk, mendoakan bangsa kita dari keterburukan, mendoakan semua masyarakat di Indonesia supaya negeri kita menjadi negeri bayatun thayyibatun barakatun barakatuh. Mudah-mudahan itu akan terjadi dengan doa-doa kita yang barokah bayai. Al-Fatihah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah wa bi hadhihi mujahadatil susana 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 ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatil khawfi hadal zaman wa awadihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma lakal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatil khawfi hadal zaman wa awadihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatil khawfi hadal zaman wa awadihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berjaya dalam bina tidak ada wajah kita siap beliau. Beliau berjaya dalam bina tidak ada wajah. Beliau berjaya dalam bina tidak ada. Baina kala kulli shay'in qadir. Baina kala kulli shay'in qadir. Baina kala kulli shay'in qadir. Berjabat Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Bakul jahak wa jahal batil, innal batila kana jauqa. Aqul jahaq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Aqul jahaq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah selesai melaksanakan mujahdah di sana. Mari kita yakini di mata mana kita. Kalau kita sampai mengeresah di hati, sebab doa tanpa keyakinan tidak ada jawabannya. Kata Allah dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Anak indah doni al-bibi. Kata Allah, insun mitur panjangkan hambaku. Terus kita kedah
nggadahi panyangka khusus dumateng semata ing dalem punika diijabahi. Amin. Sehingga manfaat masalah akhirah. Lan mugi ya sedanten ingkang hadir mangke pikantuk ampun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk ridho Allah taala sehingga dideseken tiyang ingkang benar-benar mengabdikan diri pada Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Amin amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu matur panjang kiri Tuhan wis punyai pengasuh pondok bahwa wakil salam Soho Romoki Haji Masuri Mansur pengasuh pondok Bahri Wadah kula namung saged cadhong kalepatan nyunapunten langkung doaken mugi-mugi pondok kalih dados barometer dumateng tanah Andalas. Amin. Barometer salafiyah ingkang wahidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus atur protokol good night see you. Selamat malam sampai jumpa lagi. Yang terakhir aturan kata-kata pun segala sesuatu yang kau lakukan atas kasar kulo atas omongan kulo yang buatin seirama yang buatin sesuai kali mana panjenengan sedang kalapatan nabur dan kulo aturakan matur sangat atas waktu ingkang dipun percayakan dumateng kulo kanthi ngandha jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Akhirul kalam bila berdaya kami Rasul sallallahu alaihi wasallam kami ras anak terbarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Convey thousand of thanks to Al-Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid with prayers jazakumullahu khairati wa sa'irati dunya wal akhirah. Amin. Amin. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Ladies and gentlemen, we glorify. Let's close this glorious event tonight by holding Nida in the fourth direction. And then this a request to stand facing west. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan dengan 4 penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Let's imagine the people and community calling out to us asking for help to us, our family, our children and grandchildren. We pray for all the time in a relatively short time. In right number they are constant of returning to Allah. Marilah kita bayangkan umat dan masyarakat memanggil-manggil kita, meminta tolong kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kita doakan semuanya dalam relatif berbondong-bondong sadar kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Al-Fatihah.
kana zauqa. Al-Fatihah. Faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah. Wa qul jal haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah. Wa qul jal haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah. Wa qul jal haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Back towards the podium. Kembali menghadap ke arah podium. Al-Fatihah. Ya Syafi'i
Ladies and gentlemen whom we glorify, this evening event is finished. We as organizers of the prefix awalan wa akhiran, dahiran wa batinan, we apologize profusely. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selesailah sudah acara pada malam hari ini. Kami sebagai penata acara, awalan wa akhiran, dahiran wa batinan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghausi an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.